Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Mesela, NIM 2100601012, Prodi Manajemen, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT SIM. Latar belakang sistem pendukung keputusan PT SIM. PT SIM merupakan perusahaan manufaktur alat-alat rumah tangga. Menghadapi persaingan ketat, mereka memutuskan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif. Implementasi sistem pendukung keputusan SPK diharapkan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Baiklah, peran SPK dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu perencanaan. Membuat rencana produk dan pemasaran berdasarkan tren pasar dan permintaan konsumen. Yang kedua itu pengendalian stok. Meningkatkan investasi dengan mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari kekurangan stok. Yang ketiga itu analisis penjualan. Mengidentifikasi produk terlaris, tren penjualan, dan segmen pasar yang menguntungkan. Baiklah, strategi yang pertama yang diambil itu e-commerce. Peluaran pasar, menciptakan platform e-commerce untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan. Layanan pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan melalui platform online. Yang kedua itu manajemen rantai pasok, integrasi sistem, yang dimana mengoptimalkan proses rantai pasokan melalui sistem informasi integrasi. Yang kedua itu efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui manajemen rantai pasokan yang efektif. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang pertama itu pengelolaan interaksi, di mana membuat sistem CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan secara efektif. Yang kedua itu peringatan loyalitas, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan yang lebih personal. Yang ketiga itu peningkatan layanan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan secara keseluruhan. Yang keempat, analisis data untuk strategi pemasaran, identifikasi peluang. Identifikasi peluang menggunakan data untuk mengidentifikasi peluang pasar baru. Yang kedua itu analisis perilaku, di mana kita menganalisis perilaku konsumen untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga itu pengembangan strategi, di mana pengembangan strategi ini pemasaran berdasarkan instigasi dan analisis data yang didapatkan oleh analisis data tersebut. Selanjutnya ada tahapan analisis kebutuhan. Yang pertama itu identifikasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampak sistem baru. Yang kedua itu pengumpulan persyaratan, di mana pengumpulan persyaratan ini informasi tentang persyaratan bisnis dan teknik dari pemangku kepentingan. Yang ketiga itu analisis kebutuhan, di mana kita menganalisis kebutuhan untuk memastikan relevansi dan realisme dengan situasi perusahaan. Yang keempat, dokumentasi dan validasi. Dokumentasi dan validasi persyaratan dengan pemangku kepentingan yang bersangkutan dengan analisis kebutuhan ini. Forehan, mengevaluasi alur kerja atau proses suatu sistem. ERD, merencanakan struktur data dan hubungan antara
entitas dalam sistem database. DVD mengumpulkan aliran data dalam suatu sistem informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang database. Data relasi yang pertama itu kos 1 N kamar 1 kos memiliki banyak kamar. Yang kedua itu kamar 1 N penghuni 1 kamar dapat dihuni oleh 1 orang atau beberapa penghuni. Yang ketiga penghuni 1N pembayaran 1 penghuni dapat melakukan banyak pembayaran. Sekian dari saya. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.